Lur, selamat datang di Ngalobu Horor. Ya opo kabar Lur, sehat-sehat kabeh yo. Makan mie instan masih di akhir bulan. Dari awal bulan dong. Kali ini kita akan mengalor film vampir tahun 2010 berjudul Let Me In. Film ini merupakan remake dari film Swedia berjudul Let the Right One In tahun 2008 yang sama-sama mengadaptasi dari novel karya John Ajvide. Bercerita tentang seorang gadis dan bocah laki-laki berumur 12 tahun. Ketika mereka semakin dekat, bocah laki-laki ini merasa ada rahasia yang disembunyikan oleh gadis tersebut. Dan di saat yang sama mulai banyak pembunuhan yang terjadi di kota itu secara tidak wajar. Nggak pakai lama, kita langsung pantun aja ya kan? Ngantong noang jemput cewek teman ang. Monggo sekecaaken. Ang. You okay? Los Alamos, New Mexico, bulan Maret 1983. Beberapa mobil polisi mengawal mobil ambulans yang membawa seorang tersangka kriminal berumur 50 tahun. Pria ini merintih kesakitan karena menyiram dirinya sendiri dengan air keras. Pria ini sudah sekarat dan tidak bisa berbicara. Seorang polisi meminta dia menulis di kertas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Polisi bertanya apakah dia seorang pemuja setan atau mengikuti suatu kultus. Belum sempat dijawab, polisi ini mendapatkan telepon dari resepsionis di lantai bawah. Resepsionis bilang bahwa ada gadis kecil yang bertanya di mana tersangka tersebut dirawat. Gadis ini mengaku dia adalah anak dari tersangka dan tiba-tiba pria tersebut sudah bunuh diri. Pria ini sempat menulis suatu kalimat yaitu maafkan aku, Abby. Film flashback 2 minggu sebelumnya, seorang bocah bernama Owen dipanggil maknya untuk makan malam. Maknya ini sering berantem sama suaminya dan mereka mau cerai. Pokoknya Owen selalu merasa nggak nyaman gitulah lur di dalam rumah. Owen tiba-tiba mengambil pisau dapur, berdandan layaknya seorang psycho dan suka berkhayal mengancam orang lain. Selain itu Owen juga suka melihat aktivitas tetangga-tetangganya melalui teropong. Sampai akhirnya dia melihat bapak-bapak membawa kotak besar dan anaknya yang jalan nyeker di atas salju. Nyeker lur, sepertinya ada yang gak beres ini. Ternyata mereka baru pindah rumah, tepat di sebelah rumah Owen. Di sekolah, Owen juga sangat pendiam dan selalu dibully oleh Kenny dan teman-temannya. Owen menertawai Kenny yang dihukum gurunya karena godain temen ceweknya. Jadilah dibully lagi si Owen ini ya kan? Oh, don't! No, 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 no! Oh, stop! I think he pissed himself. Karena kondisi di rumah dan di sekolah yang gak nyaman inilah, Owen jadi pendiam, gak punya teman dan mempunyai dunianya sendiri. Owen lagi-lagi berhayal dan menusuk-nusukan pisau ke pohon seakan-akan itu adalah manusia. Lalu tiba-tiba gadis nyeker mendatanginya dan sempatlah mereka ngobrol. Dia bernama Abby. Abby bilang jika dia tidak boleh berteman dengan siapapun dan pergi dari sana. Lalu Owen melihat ayah Abby yang keluar malam-malam. Ini karena bapaknya tanpa nama sampai akhir film, anggap aja namanya Godir. Di suatu swalayan, Godir menyelinap ke dalam mobil seseorang dan menunggu di dalamnya. Lalu yang terjadi... Pria tadi dibunuh dan hanya diambil darahnya saja. Karena botolnya terjatuh dan ada mobil yang mendekat, Godir langsung pergi dari sana. Owen menguping pembicaraan ayah dan anak ini dari dinding rumahnya. Terdengar Godir dimarahi oleh seseorang dengan suara yang sangat berat karena bertindak ceroboh. Sesampainya Owen di sekolah, sudah banyak orang yang berkerumun. Ternyata orang yang dibunuh semalam adalah alumni sekolah tersebut. Malam harinya Abby kembali mendatangi Owen. Owen pun meminjamkan rubik miliknya dan merasa aneh dengan bau badannya. Owen bertanya, emang ente gak kedinginan nyeker kayak gitu? Apakah sandal kamu dicolong di masjid? Tapi Abby bilang jika dia nggak pernah merasa kedinginan. Abby yang merasa sangat kelaparan berada di terowongan. Sampai akhirnya datanglah seorang pria yang menghampirinya karena Abby terlihat murung. Dan tiba-tiba... Abby ternyata seorang vampir yang haus akan darah manusia. Owen pun lagi-lagi nguping pembicaraan mereka. Terdengar Godir yang mengeluh dan memaki-maki. Godir ternyata harus membereskan mayat pria tadi. Betapa kagetnya Owen melihat rubiknya yang sudah selesai. Mereka pun bertemu kembali dan penampilan Abby sekarang sudah sangat cantik dan tidak terlihat pucat. Badan Abby juga sudah tidak bau lagi.
Abby ternyata berumur 12 tahun, begitu pula dengan Owen. Owen merasa kasihan ke Abby karena dia nggak tahu kapan hari ulang tahun dan tidak pernah mendapatkan hadiah dari ayahnya. Owen pun memberikan Rubik miliknya. Owen penasaran bagaimana Abby menyelesaikan Rubik tersebut. Abby pun dengan senang hati memberitahu caranya. Keesokan harinya di sekolah, Owen lagi-lagi dibully oleh Kenny. What are you writing right there? She's not going to tell her mom on this, is she? Owen tidak berani mengadu ke ibunya apa yang terjadi di sekolah. Lalu Owen kembali bertemu Abby untuk menunjukkan sandi Morse yang dibuatnya. Owen mengatakan mereka bisa menggunakan sandi Morse sebagai alat komunikasi melalui dinding rumah mereka. Abby pun akhirnya tahu bahwa selama ini Owen beberapa kali sempat nguping. Untungnya yang didengar bukan hal-hal yang terlalu aneh. Abby yang akhirnya tahu Owen terluka karena teman-temannya menyuruh Owen untuk melawan mereka agar mereka bisa berhenti membuli. Abby pun berjanji akan membantu jika mereka masih belum mau berhenti. Mereka pun akhirnya mencoba berkomunikasi melalui dinding dan Owen mengajak Abby jalan-jalan. Owen ingin membelikan permen untuk Abby. Abby pun mau agar menyenangkan hati Owen. Muntahlah dia ya kan, sukanya darah dikasih permen sugus rasa anggur. Lalu Owen bilang jika dia sangat menyukai Abby. Sepulangnya Abby, Godir akan mencari korban baru. Abby pun merasa kasihan dengan Godir yang harus menanggung bebannya selama ini. Dari perbincangan di sini masih belum jelas siapa Godir sebenarnya lur, ayahnya kah atau siapanya. Dengan cara yang sama, Godir menyelinap ke dalam mobil dan menunggu waktu yang tepat. Tapi tiba-tiba temannya si pemilik mobil ikut nebeng pulang. Can I get a ride? Can swing over to see his girlfriend? Yeah, sure. Sempatlah mereka ngisi bensin dulu dan Godir pun akhirnya ketahuan. Godir yang panik langsung kabur dari sana, tapi dia ditabrak mobil yang melintas. What the fuck? That's my car! Karena Godir tahu dia tidak akan bisa selamat, daripada ditangkap, dia memutuskan bunuh diri dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Abby yang tahu Godir ditangkap polisi dan dirawat di rumah sakit langsung datang ke sana. Abby mengaku dia adalah putri dari Godir dan bertanya di mana dia dirawat. Perawat pun mengatakan jika dia dirawat di lantai 10 dan dijaga sangat ketat. Abby pun langsung pergi dari sana dan mendatangi kamar Godir dengan memanjat dinding luar rumah sakit. Abby sangat sedih melihat kondisi Godir yang sudah sekarat dengan wajah yang sangat hancur. Godir yang sudah tidak bisa berbicara dan tahu sebentar lagi akan mati, memberikan darahnya untuk Abby daripada dia hanya mati sia-sia. Dan film pun kembali ke scene di awal film. Abby pun mendatangi Owen. Abby ingin Owen tetap menutup matanya dan tidak melihat wajahnya. Owen berkata, maukah kau menjadi pacarku? Tapi Abby bilang jika dia bukanlah seorang gadis dan Abby nggak mau bilang siapa dia sebenarnya. Abby hanya ingin hubungan mereka tetap seperti itu. Keesokan paginya Abby sudah tidak ada di sana dan Owen pun pergi berolahraga hoki bersama guru sekolahnya Mr. Zorik. Seperti biasa, Kenny dan dua temannya mencoba membuli Owen. Mereka ingin mendorong Owen ke dalam lubang es. Tapi kali ini Owen melawan. Di saat yang sama, anak yang lain berteriak karena menemukan mayat di sana. Owen dan ibunya pun dipanggil. Untungnya perbuatan Owen dimaafkan dan masih diperbolehkan untuk sekolah. Sesampainya di rumah, seorang polisi mendatangi rumah Owen karena ingin bertanya orang-orang di sekitar sana atas insiden yang baru saja terjadi. Owen akhirnya tahu bahwa tetangganya terbunuh. Lalu polisi tadi menghampiri rumah Abby dan tentu aja Abby nggak membuka pintunya. Keesokan harinya di sekolah, Owen melihat Kenny yang dibully kakak kelasnya karena luka di telinganya. Owen pun sangat senang melihatnya. Owen menceritakan ke Abby bahwa dia sudah berani melawan Kenny. Abby ikut senang mendengarnya. Lalu Owen mengajak Abby ke rumah temannya dulu yang sudah kosong. Tiba-tiba Owen mengiris tangannya untuk membuat suatu perjanjian. Dan di situ Abby tidak bisa menahan dirinya untuk menjilat tetesan darah dari Owen. Owen pun akhirnya tahu bahwa Abby adalah seorang vampir. Abby yang memang sangat kelaparan tidak ingin membunuh Owen dan mengincar orang yang sedang lewat di sana. Serem banget, serius lur.
Owen yang bingung dan ketakutan menelpon ayahnya dan bertanya apakah manusia bisa berubah menjadi iblis. Ayahnya mengira Owen bertanya seperti itu karena pengaruh dari ibunya dan minta ibunya segera menelpon dirinya. Ayahnya berjanji akan segera menemui Owen dan menutup teleponnya. Owen pun mendatangi rumah Abby dan ingin Abby menjelaskan apa yang sebenarnya dia rahasiakan. Abby mengatakan jika dirinya memang seorang vampir yang butuh darah untuk tetap hidup. Abby mengaku dirinya tidak pernah bertambah tua dan tetap berumur 12 tahun, entah sejak kapan. Dan Godir juga bukan ayahnya. Owen pun pergi meninggalkannya dan mengatakan jika mereka sudah tidak bisa berteman lagi. Polisi menemui suami korban yang diserang dan sedang dirawat di rumah sakit. Polisi memastikan ciri-ciri penyerangnya adalah gadis berumur 12 tahun, nyeker dan berambut pirang. Polisi juga menanyakan apakah dia mengenali pria yang diduga adalah orang tua gadis yang dimaksud. Dia pun menjawab jika pria itu tinggal di apartemen yang sama. Polisi beranggapan bahwa mereka adalah ayah dan anak yang mungkin ikut kultus setan. Karena semua korban memiliki ciri yang sama, yaitu darahnya dihisap habis dan ada bekas gigitan anak kecil di lehernya. Lalu tiba-tiba wanita yang digigit berubah menjadi vampir. Dia menghisap darahnya sendiri dan langsung terbakar ketika terkena sinar matahari. Ibu Owen pergi mengurus perceraiannya dan Abby mendatangi rumah Owen. Mereka pun akhirnya berbaikan dan karena ibu Owen sudah pulang, Abby langsung kabur dari sana. Polisi kembali mendatangi rumah Abby. Masalahnya Owen tertidur di sana, sedangkan Abby berada di kamar mandi. Karena Owen tidak membukakan pintu, polisi terpaksa mendobrak pintunya. Owen pun sembunyi ketakutan dan polisi menggeledah rumah itu. Sampai akhirnya dia masuk ke kamar mandi dan melihat Abby yang tidur di dalam bathtub. Abby bilang jika dia harus pergi dari sana. Kini Owen sudah tidak memiliki teman lagi dan dia sangat sedih melihat kepergian Abby. Owen kembali menjalani hidupnya seperti biasa dan dia sedang berlatih renang dengan Mr. Zorik. Lalu Kenny, seniornya dan kawan-kawan berencana membalas perbuatan Owen. Mereka mengalihkan perhatian Mr. Zorik dan meminta semua anak keluar dari area kolam renang. Owen kali ini benar-benar dalam bahaya. Senior Kenny membantunya menyiksa Owen. Owen ditenggelamkan dan diminta bertahan selama 3 menit. Udah gila sih ini lur. Dan ketika Owen sudah mulai kehabisan nafas, Abby datang menolongnya. Semenjak kejadian itu, Owen pergi jauh dari rumahnya dengan membawa koper yang sangat besar. Terlihat Owen mengetuk-ngetuk koper tersebut yang berarti Abby ada di dalamnya. Dan buyar, ngeri kali lah film ini lur. Bisa disimpulkan di akhir film bahwa Owen akan menjadi the next Godir. Persahabatan mereka pada akhirnya berujung maut di tempat yang lainnya. Terus aja kayak begitu ya. Beberapa hal memang sengaja tidak dijelaskan, seperti asal mula Abby bisa menjadi vampir, kenapa umurnya nggak bertambah-tambah, dan siapa Godir sebenarnya. Intinya film ini menceritakan kisah persahabatan sekaligus percintaan antara dua insan, manusia dan Fatuna, vampir tua nakal. Kalau kalian lihat filmnya secara utuh lur, ketika scene yang menegangkan itu pace-nya lambat, suasana gelap dan horornya itu dapet banget, belum lagi scoringnya yang mendukung. Bapak sutradara Matt Reeves berhasil membuat remake dari film sebelumnya. Suasana dan karakter yang dibangun dianggap bisa menyaingi Let the Right One In. Meskipun kedua film ini sama-sama mempertahankan elemen cerita dari novelnya, tapi kedua film memiliki keunggulannya masing-masing. Buat kalian yang udah nonton keduanya, kalian lebih suka yang mana lur? Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah nggak ada ya. Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no to bersahabat dengan vampir. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini.